Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Pak Surur. Kali ini kita akan belajar bersama tentang prisma segitiga. Apa sih prisma segitiga itu? Nah, yang pertama, prisma sendiri itu banyak jenisnya loh. Nah, ini eh, ditampilkan ada 4 jenis dari prisma. Nah, yang paling kiri ini adalah namanya prisma segitiga. Kenapa kok dinamakan prisma segitiga? Karena alas dan atapnya itu berbentuk segitiga. Oke. Kemudian yang sebelah kanannya ini namanya adalah prisma segi empat. Kenapa dinamakan prisma segi empat? Ya karena atap dan alasnya berbentuk segi empat. Nah, bisa dibayangkan kalau bentuk alas dan atapnya ini berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, maka nanti akan membentuk suatu bangun ruang yang lain, yaitu namanya balok. Tapi kalau nanti bentuknya bisa trapesium, bisa jajar genjang, bisa belah ketupat, maka dinamakan prisma segi empat. Oke, kemudian yang sebelahnya lagi, kanannya tadi namanya prisma segi lima, karena alas dan atapnya berbentuk segi lima. Dan yang paling kanan ini namanya adalah prisma segi enam, karena atas dan atapnya adalah bangun berbentuk segi enam. Nah, ini bisa dikembangkan lagi menjadi prisma-prisma yang lain. Misalkan alasnya dan atapnya ini diganti dengan segi 7, segi 8, segi 10 dan sebagainya. Maka nama dari prisma tersebut tinggal mengikuti saja nama prisma dari segi alas dan atapnya itu. Oke. Selanjutnya kita akan fokus pada prisma segitiga. Nah, prisma segitiga di sini ini bentuknya ini ada yang ini katakanlah ini berdiri gitu ya. Berarti alasnya ada di bawah, atapnya di atas, atau juga bentuknya bisa rebahan. Jadi alas dan atapnya itu ada di samping kanan dan samping kiri. Nah, ini sama saja ya. Berarti alas nanti tidak selalu ada di bawah, tapi bisa juga ada di sisi samping. Nah, dari prisma segitiga di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah karena segitiga itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Kalau di sini hanya dibedakan menjadi 2 jenis. Yang satunya adalah segitiga siku-siku dan yang satunya adalah bukan segitiga siku-siku. Nah, untuk yang bukan segitiga siku-siku di sini berarti nanti ada unsur yang pertama adalah alas segitiga sendiri, kemudian ada juga tinggi segitiga, kemudian ada juga tinggi prisma. Ya, untuk tinggi segitiga dan alas segitiga ini berarti kita melihat bahwa segitiga tersebut adalah segitiga yang bukan siku-siku gitu ya. Berarti kita mencari tinggi dan alas dari segitiga itu tersebut dulu, baru kita nanti bisa mencari luasnya. Kemudian kalau segitiganya adalah segitiga siku-siku untuk alas dan atapnya, maka untuk alas segitiga dan tinggi segitiga ya kita lihat saja di bagian siku-siku di segitiga tersebut. Nah, salah satu dari sisi siku-sikunya itu adalah menjadi alas dan satunya adalah menjadi tinggi segitiga. Nah, untuk alas dan tinggi segitiga ini nanti akan kita gunakan untuk mencari besaran-besaran yang lain dari prisma segitiga ini. Bisa mencari volumenya atau juga mencari luas selimutnya seperti itu. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang volume prisma segitiga. Ya, untuk volumenya sendiri ini dicontohkan dengan prisma segitiga yang siku-siku ya. Nah, untuk rumus volumenya sendiri ini adalah volumenya disingkat dengan huruf V besar, yaitu sama dengan alas segitiga
dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma dibagi 2. Oke, atau juga bisa disingkat dengan A dikali T. T yang pertama adalah tinggi segitiga, kemudian yang kedua adalah T adalah tinggi prisma dibagi 2. Nah, ini kalau besarannya semuanya kita diketahui, maka tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Oke, kita lihat contohnya di sini ya. Sebuah prisma segitiga mempunyai tinggi 5 cm. Kemudian panjang alas segitiga sama dengan 10 cm dan tinggi segitiga adalah 8 cm. Tentukan volume prisma segitiga tersebut. Nah, ini sudah diketahui ya. Nah, ini tinggi prismanya 5, alas segitiganya 10, tingginya adalah 8, maka tinggal dimasukkan ke rumusnya. V sama dengan A kali T bagi 2 sama dengan 10 kali 8 kali 5 bagi 2 sama dengan 400 bagi 2 sama dengan 200. Jadi volume prisma segitiga tersebut adalah 200 cm kubik. Oke. Lanjut lagi lah, ini untuk mencari volume dengan rumus yang lain, ini penyederhanaannya ya. Nah, volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Ya, karena tadi kan alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2 itu kan sama dengan luas alasnya. Jadi di sini bisa disingkat menjadi V sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Ini tingginya maksudnya tinggi prisma ya. Nah, kita lihat contohnya. Sebuah prisma segitiga mempunyai tinggi 5 cm dan luas alasnya adalah 20 cm persegi. Tentukan volume prisma segitiga tersebut. Nah, kita tinggal masukkan luas alasnya adalah 20, tingginya sama dengan 5, maka tinggal dikalikan saja. 20 kali 5 sama dengan 100. Jadi volume prisma tersebut adalah 100 cm kubik. Nah, ini adalah contoh kasus lain selain mencari volume prisma segitiga. Jadi di sini adalah yang pertama adalah volumenya sudah diketahui, kita mencari tinggi prisma. Jadi kalau volume sama dengan luas alas kali tinggi, berarti untuk mencari tinggi sama dengan volume dibagi luas alas. Ya, contohnya adalah sebuah prisma segitiga mempunyai volumenya 100, luas alasnya 20. Berapa tinggi prisma segitiganya? Nah, berarti tinggal dimasukkan T sama dengan volume dibagi luas alas. Jadi 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi tingginya adalah 5 cm. Kalau yang kanan ini berarti kita mencari luas alasnya dengan diketahui volume dan tinggi prismanya. Berarti luas alas sama dengan volume dibagi tinggi. Ya, contohnya adalah sebuah prisma segitiga mempunyai volumenya 100 cm kubik dan tingginya 5 cm. Tentukan luas alasnya. Nah, luas alasnya sama dengan volume dibagi tinggi. Sehingga 100 bagi 5 sama dengan 20. Sehingga luas alasnya adalah 20 cm persegi. Oke, demikian tadi penjelasan mengenai materi prisma, khususnya pada prisma segitiga. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, selamat belajar.